Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madania Al-Ulfa, jurusan PIPS, akan menjelaskan pentingnya sosialisasi prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Oke, untuk memutus penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk melawan COVID-19. Selain menghimbau masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan meningkatkan kekebalan tubuh dan imunitas, pemerintah juga meminta masyarakat untuk patuh dan menerapkan 5M. 5M terlihat mudah, namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang menyepelekan dan mengabaikannya. Padahal penerapan 5M sangatlah penting untuk bentuk ikhtiar penyelamatan nyawa dalam rangka kemanusiaan, khususnya bagi anggota keluarga, lansia, maupun orang-orang yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Seperti diketahui bahwa lansia dan orang dengan komorbid adalah kelompok yang paling berisiko tinggi ketika terkena virus COVID-19. Untuk mengingatkan kembali, berikut ini adalah protokol kesehatan prokes 5M. 1. Mencuci tangan. M yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat 1. Sebelum memasak atau makan. 2. Setelah menggunakan kamar mandi. 3. Setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Kedua, memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa menggunakan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukannya orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring dengan bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di berbagai negara. Menurut CDC Amerika Serikat, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan saat 1. Terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. 2. Terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. 3. Merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. 4. Ruangan sempit. 5. Tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Ketiga, menjaga jarak. M yang ketiga dalam menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan batasi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Menjauhi kerumunan. Keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia.
Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko lebih tinggi terserang virus corona. Kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula resiko terinfeksi COVID-19. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Sekian untuk pentingnya sosialisasi prokes 5M. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no. Tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu. Baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Vaksinasi massal bergulir di berbagai negara untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Informasi dan anjuran terkait vaksinasi ini kerap membingungkan. Berikut ini adalah sejumlah fakta mendasar tentang vaksin di tengah berbagai informasi yang beredar. 1. Apa yang dimaksud vaksin? Sebuah vaksin mempersiapkan tubuh Anda melawan infeksi terbaru, baik virus maupun penyakit. Vaksin mengandung fragmen organisme penyakit yang telah dilemahkan atau dimatikan. Vaksin juga mengandung cetak biru pemicu reaksi serupa. Vaksin
memicu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali penyerang yang masuk dan memproduksi antibodi. Tujuannya agar sistem imun mempelajari cara melawan organisme yang menyerang tubuh ini. Proses ini tidak membuat Anda merasakan sakit, walau sebagian orang dapat mengalami efek samping. Paling sering hal-hal seperti lengan sakit atau demam sementara. Setelah itu, Anda mengembangkan kekebalan terhadap penyakit itu. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) di Amerika Serikat mengatakan inilah mengapa vaksin sangat ampuh. Tidak seperti kebanyakan obat-obatan yang mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Vaksin untuk pencegahan. Vaksin adalah upaya medis untuk melawan infeksi, penyakit, dan virus.